Halo, kembali bersama saya Sasdanu Vlog ya. Saya Sasdanu di Sasdanu Vlog. Whatever, gini, ya mungkin sekarang musimnya lockdown atau COVID-19. Ya sekarang saya nggak sedang membahas itu dulu ya. Ya saya kembali karena ada bahasan lainnya yang tentang kita bersama, kita semua, ya, tentang rakyat Indonesia khususnya, ya. eh Terkait dengan data privasi ya. Jadi vlog ini bukan berarti sesuatu yang saya tahu. Justru ada pertanyaan yang mungkin kita nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Nah, pertanyaan ini adalah pembahasan yang harus dibahas bersama jika memang tidak atau belum ada hukumnya, ya. Atau terdapat celah hukum. Jadi hukumnya ada tapi bercelah. Ya, dan celah itu bisa menjebak siapapun, ya, rakyat khususnya, ya. Sorry, artinya gini, ini kan opini ya. Opini itu kan is okay lah, ya kan. Jadi apapun yang ada di sini ini hanya sebuah opini, bukan hate speech atau tuduhan, ya, atau bukan berita hoak ya, karena ini bukan berita ya. Ya, jadi apapun yang disajikan di dalam vlog ini ya coba dicek atau di cross check masing-masing. Ya jangan dijadikan sebuah panduan. Ya kan? Berita apalagi ini bukan kantor berita, Bro. Ini vlog. Terus yang kedua ini bukan head speed. Ya ini sebagai wacana yang dibahas bersama. Dan ini bukan tuduhan karena ini sebuah pertanyaan dan ada probabilitas yang harus dibahas gitu ya. Ya, gitu bro. Ya kita lanjut ya. Jadi kasusnya ada data privasi ya. Dalam hal data privasi, apa tuh data privasi? Ya data kita. Data kita yang berbentuk privasi. Artinya tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain. Ya contoh, handphone kita privasi bukan? Atau handphone kita bisa dipakai oleh orang di jalan yang kita nggak kenal. Oh nggak boleh dong, iya. Teman kita juga kadang kita nggak ngasih kok, ya kan? Ya kalau teman kita pakai, buat apa dulu? Nanya dulu kan? Nggak mungkin handphone kita dipakai bersama-sama atau bareng-bareng. Ya, karena kenapa? Karena di situ ada akun kita, ada nama kita, ada profil kita. Ya kan, bener nggak? Atas nama kita. Nah itu yang paling penting, atas nama kita. Yang menggunakan kita. Gitu, ya. Maka kita sering mendengar ketika ada kasus, oh kok si teman kita nulis statusnya begitu atau minjem uang ya kan. Nah terus nggak lama ada klarifikasi, oh HP saya dibajak gitu kan. Jadi ada orang yang make gitu kan, ngambil-ngambil terus mencet-mencet ngerjain temannya. Nah seperti itu sih. Nah tapi itu kan ngebajak dalam arti temannya ngerjain dan temannya ngambil handphonenya gitu. Gitu sih. Nah kalau itu masih bisa kita pahami bahwa itu sebagai pembajakan dan ada pengakuan, ada klarifikasi. Nah, bagaimana hal itu jika temannya nggak ngaku? Ya, dan dia kan menjadi lain soal. Dan nggak ada saksi, karena itu by fisik ya. By fisik dalam arti handphone harus dekat orangnya, baru diambil temennya. Ya. Pertanyaannya adalah kasus yang sekarang, handphone tidak berada dekat sama penggunanya. Maksudnya pengguna yang mau bajak gitu. Artinya ngebajak dari jarak jauh. Kalau teman kan ngebajak dari jarak dekat. Nah kalau bukan siapa-siapa atau bukan teman lah, dia ngebajak dari jarak jauh. Ya mungkin orang berpikir itu hacker atau apa gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang berpengalaman untuk bisa kok ini istri teman gue atau suami teman gue, coy ini kita berbicara sesuatu yang dia tidak pernah memegang handphonenya ya. Kalau dia tidak pernah memegang handphonenya, artinya dia tidak mengotak-atik handphone itu, gitu ya, paham ya? Artinya mungkin kita pasang apa di handphonenya biar kita tahu, itu beda hal. Ya jadi ruang lingkup ini kita berbicara handphone dibajak, disadap, disabotase, whatever lah sebutannya, diambil alih, ya, tanpa harus ketemu orangnya, tanpa harus memegang handphone korbannya yang mau disabotase, seperti itu. Bagaimana? Ya. Oke gini.
eh kita berbicara dua hal. Yang pertama WhatsApp, ya. Yang kedua eh, ISP, provider seluler, ya, ya seluler, ya. Jadi gini, cara kerja WhatsApp itu kan, you harus punya nomor seluler, ya kan? Bener nggak? Nah, ya, jadi ini pernah didebatkan mungkin di pengadilan kalau berbicara WhatsApp, sering begitu. Jadi gini, kalau you nggak punya nomor seluler, you nggak bisa tembus menggunakan WhatsApp, gitu. Pasti, kenapa? Karena pendaftaran WhatsApp bukan by Facebook, ya sorry, Instagram atau by media sosial lainnya. Ya, tapi pendaftaran atau registrasi WhatsApp menggunakan nomor, bukan nomor rumah, nomor handphone, coy, bukan bukan nomor handphone temen. Bisa aja nomor handphone teman atau nomor telepon orang lain. Tapi nanti gini, pada saat ngisi mendaftar ada nomor OTP, ya, OTP yang dikirimkan ke SMS, ya, ke handphone yang didaftarin, ya. Kalau kita daftarin punya nomor temen, kirimnya ke nomor temen dong. Nah, temennya di Bandung, kita di Jakarta, bisa ngeliat nggak? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, artinya kita nggak bisa ngisi tuh, nggak bisa ngisi nomor OTP-nya. Kenapa? Temennya jauh. Kecuali kita telepon, wait, nomornya berapa? Kasih tahu dong, ya. Karena nomor OTP atau nomor yang terkirim ke SMS itu hanya satu dan terbatas waktu. Hanya satu dan terbatas waktu, ya. Artinya tidak terkirim ke banyak orang atau apalagi ke grup dan bisa diisi oleh banyak orang. Di situ paham nggak? Artinya dari sisi situ adalah sisi security-nya. Bahwa satu nomor pada dasarnya itu hanya satu pengiriman, ya, dan hanya bisa dibaca oleh satu phone number, ya, telepon, handphone, satu orang yang megang, gitu ya. Kita bisa tahu, kalau kita nanya, kalau nggak nanya nggak tahu, gitu. Kecuali satu hal, nanti dibahas. Ya, itu dulu dipahamin. Ketika nomor itu benar, ya ada 4 digit, biasanya 6 digit atau 4 digit, kita masukin itu benar, lalu baru bisa masuk ke WhatsApp. By number, phone number, ya. Masuk ke WhatsApp, bisa ngebaca, ya bisa menggunakan deh semuanya, ya fitur-fitur WhatsApp, seperti hal lainnya, gitu. Kita bisa chatting, video call, nggak usah dibahas, ya. The problem is, ketika kita merasa, atau para aktivis di Indonesia atau dimanapun merasa kok ada yang ngirim pakai nomor WhatsApp saya, ya kita garis bawahi nomor WhatsApp, ya, bukan nomor SMS, bukan nomor bukan dari saya, tapi ada yang, maksudnya saya nggak merasa ngetik, ya, tapi ada yang ngirim by number saya dengan kiriman konten ilegal, ya. Contohnya apa? Contohnya, mari kita bakar, mari kita jarah, mari kita bunuh, mari kita, itu ilegal semua lah pokoknya, ya. Tapi kok saya nggak merasa ngirim dari handphone saya? Nah, ini deteksinya gimana? Wah, ini hacker nih, ya kan? Saya di hacker, saya nanya dulu. Oh, jawaban teman saya itu di hacker, ya kan? Bagi saya sedikit nggak setuju, ya. Disagree about that. Kenapa? Kalau hackernya hacker Indonesia, saya yakin nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang bisa nembusin. Hacker Indonesia, orang Indonesia, software Indonesia, perangkat Indonesia, nggak ada. Kalau ada, buktiin, datang ke saya, ya. Saya WhatsApp apa saat itu juga bilang, tapi dengan syarat nggak boleh nyentuh handphone saya. Ya. Hadirin juga, ya, perwakilan dari WhatsApp. Agree? Ya. Kalau itu memang WhatsApper, kata siapapun, polisi, intelijen, pakar IT, bahwa itu hacker, bawa ke saya, ya. Hacker yang siapa, hackernya pakai alat apa, softwarenya apa, tanpa nyentuh handphone, ya. Oke.
Kenapa? Karena begini, WhatsApp diproteksi, ya. WhatsApp diproteksi oleh siapa? Bukan orang lain, tapi by WhatsApp juga sih, ya. Yang namanya by encryption, ya, encryption peer to peer. Key, ada beberapa ya batasan keamanan ya. Jadi ibaratnya gini, gue mau tahu isi rumah lu ada apa aja. Sorry coy, itu rumah gue ada kuncinya. Terus kuncinya apa aja? Kunci gerbang, ya kan, sama kunci ruang pintu depan, sama kunci ruang masing-masing ruang kamar atau tempat tidur. Nah, gue mau tahu apa yang ada di dalam laci tempat tidur, ya kan? Otomatis kan dia harus memegang kunci depan, kunci rumah, sama kunci ruang kamar, ya kan? 3 kunci, gitu loh. Nah, the problem kuncinya ya kita kalau berpikir kunci kunci besi ya mungkin simple ya. Tapi kita berbicara kunci, tahu nggak kunci gembok yang suka pakai apa? Gembok sepeda ya, tali sepeda yang berbentuk apa namanya tambang ya. Nah, di situ kadang ada kunci yang kombinasi angka. Jadi nggak perlu pakai kunci gembok ya. Ya. Jadi ibaratnya kombinasi angka itu kan paling 4, 6, 8, 12 lah paling. Tapi namanya enkripsi itu pakai bit ya. Pakai bit dalam arti tidak hanya kombinasi 4 angka. Problemnya di situ. Satu kunci yang harus ditembus itu bisa ratusan, ribuan kombinasi. Dan nyelesain kombinasi untuk itu ya. Mengotak-atik muter-muter angka kombinasi berapa? Itu nggak bisa sedetik ya kan. Nah, itu harus mempunyai mekanisme tertentu untuk menjebol, memperhitungkan, menebak itu kuncinya berapa. Satu tembus ada kunci lainnya, ibaratnya begitu. Peer to peer dalam arti mungkin kunci yang ada itu dari ujung ke ujung, ujungnya ada kunci kombinasi yang berapa, ujungnya dari handphone kita ada berapa, dan hanya kita atau yang di ujungnya yang bisa buka. Kira-kira begitu, yang tahu, yang bisa buka gitu. Nah, tadi kan bahasanya tanpa memegang handphone, ya artinya nggak tahu kunci yang di dalam handphone kita, ya kan. Encryptnya apa, berapa, ya nomor kombinasinya berapa, seperti itu salah satu kunci, ya. Jadi di white paper WhatsApp, jadi WhatsApp punya white paper security ya, secara teknis ya dibahas. Di situ ada kok, ada private key, ada public key ya, yang kita bicarain ya, kunci untuk membuka ini ya, dan ada session key, encrypt dan sebagainya macamnya. Dan ini agak jelimet untuk diretas gitu ya. Dan WhatsApp sendiri mengakui bahwa WhatsApp tidak menyimpan salah satu kunci ya, di servernya enggak. Tapi salah satu kunci justru ada di handphone kita. Ya. Itu kalau model bahwa ini digembok ya. Kita bicara kalau WhatsApp-nya digembok, ya kan? Artinya WhatsApp hanya memegang mungkin ya data-data biasa aja ya, data-data profil, foto, IP dan sebagainya macamnya. Tapi kalau kita bicara data konten itu usually mereka mengakui bahwa tidak menyimpan, atau mungkin maksimal data yang tidak terkirim 30 hari akan dihapus. Kalau yang terkirim ya udah nyampe gitu. Paham nggak? Artinya server WhatsApp kalau saya bilang pada umumnya kosong. Ya, kosong. Gini loh, kita kirim ke orang, ya orangnya internetnya mati, centang satu. Ibaratnya centang satu itu masih di server. Servernya masih ini dialing itu mengontak teman kita yang satunya lagi, kok masih mati ya. Nah, pas dinyalain, wah itu masuk centang 2. Nah, centang 2 itu hilang. Ya, ini asumsi ya, itu bisa jadi hilang di servernya WhatsApp gitu, karena di server WhatsApp tidak menyimpan yang namanya centang 2, cuman centang 1 selama 30 hari gitu. Oke, paham?
Artinya ketika kita membahas, wah WhatsApp diretas. WhatsApp ini sebagai apa? Biasanya meretas itu kita retas data yang ada di server, bukan data yang ada di handphone. Ya, data yang ada di server, servernya apa, alamat IP-nya apa, nama servernya apa, ada di mana, pakai server apa, lalu diretas dengan metode apa. Selesai. Artinya biasanya meretas itu ketika kita mendapatkan satu server, maka seluruh data yang dalam server, bukan satu akun. Kita bicara server. Ya. Namun yang kita bicarakan adalah spesifik ada satu akun. Bisa kepikir nggak? Ya. Siapa yang pakai Excel atau spreadsheet? Kita mengetik satu nama di dalam satu baris dalam Excel atau spreadsheet, ya kan? Tapi di dalam Excel ternyata kan nggak cuma nama kita yang mereka tulis, administrator tulis, banyak tuh yang ditulis, nama A, B, C, D, IP-nya berapa, alamatnya di mana, ibaratnya gitu. Tapi ketika sebuah hacker bisa ngebuka itu server, ya, atau itu file, maka yang bisa mereka lihat tidak hanya satu nama kita dong, tapi banyak nama. Ya ini disebut keamanan server. Gitu. Walaupun nanti yang dibahas adalah nama kita, kebetulan pada dasarnya harusnya sang hacker yang seperti itu bisa ngebaca satu file yang ada di server itu, ya seluruh nama yang ada di file itu, gitu, ngerti nggak? Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini lebih spesifik ke satu nama, how come? Ya karena metode dari WhatsApp tidak seperti itu. Ya, jadi konten-konten ya nyampe di handphone kita ya by aplikasi. Ya, by aplikasi. Aplikasi peer-to-peer itu, ya datanya nyampe ke handphone kita. Artinya, tidak harus melulu berada di server. Atau bahkan tidak mampir ke server. Ya, data yang centang 2 ya. Pun telepon pun itu di-encrypt. Jadi ini ada statement dari WhatsApp ya kalau nggak salah itu dicoba digging di alamatnya faq.whatsapp.com kalau nggak salah. Nah, di situ bahwa data telepon pun di-encrypt. Artinya tidak bisa orang ketiga mendengar ya atau listen gitu loh, atau menyadap gitu. Kecuali dia punya kunci. Nah, ini bahasanya kunci. Ya, kunci kombinasi itu yang agak ribet. Nah, lalu kalau opininya bahwa dia tidak bisa diretas, maksudnya tidak bisa diretas tanpa megang handphonenya ya. Jadi ini peretasan yang dianggap kita tidak bisa dilakukan ketika peretas tidak mengotak-atik handphone, ibaratnya gitu. Ya maka bagaimana cara WhatsApp itu jebol? Pertanyaan gitu kan? Jadi oke lah, hacker nggak bisa nembus. Sekarang kok bisa tembus? Ada yang pakai itu WhatsApp si A dan menyebarkan konten-konten ilegal gitu. Oke, kembali ke faq.whatsapp.com ya. Bahwa dalam ketentuan law hukum, statement hukum di dalam WhatsApp ya. Coba dibaca lagi. Nanti saya di belakang memberikan video tentang bahasan hukumnya ya. Mengambil dari website WhatsApp-nya. Ya, kita itu bahasa Indonesia, jadi gampang dimengerti. Jadi intinya, ini saya jelasin intinya aja. Nanti kalau mau baca detail di belakang ya. Ya kalau ada mispersepsi ya itu wajar. Ya karena bukan saya yang buat. Intinya gini. Intinya pertama, WhatsApp mengaku bahwa dia tidak menyimpan data-data di konten. Ya kalau data pengguna seperti profil, foto profil, ya nama siapa, mulai dari kapan, masuk grup yang mana, kontak kita ya. Mereka punya. Bisa jadi mereka punya. Ya mereka harus punya di server sih. Ya. Jadi kadang kalau kita berkali-kali install ulang ya WhatsApp, bukan handphone, WhatsApp. Nah, kadang dengan nomor yang sama ya. Mereka sudah meresam ya, memberikan foto profil sebelumnya. Ya, ada nggak yang gitu? Atau kita tinggal ngisi nama kita gitu loh. Jadi foto profil udah ada sebelumnya. Nah, kok bisa udah ada? Kan kita udah uninstall WhatsApp. Iya. Kita udah uninstall WhatsApp, kita udah reset itu handphone. Tapi WhatsApp ada
di servernya ada beberapa yang mereka simpan, ya bukan lebih ke arah data transaksi atau chatting ya, tapi lebih ke arah data profil ya, profil nomor kita, profil avatar ya, profil grup ya. Kok grup kita balik lagi? Padahal handphone udah di reset. Jadi kita login, grupnya balik lagi. Oh iya, karena si WhatsApp juga menyimpan kita masuk ke grup mana aja. Gitu ya. Ya, logis data-data itu. Tapi ketika kita berbicara tentang hacker, yang dia kok bisa menggunakan nomor WhatsApp kita. Nah, ini adalah bahasan yang harus diperdalam lagi ya, terkait dengan yang tadi, bahwa WhatsApp di FAQ-nya yang akan saya lampirkan di belakang ini, di belakang video maksudnya, nanti geser aja ke belakang. Intinya pertama itu mereka mungkin menyimpan data-data profil kita dalam servernya pertama. Yang kedua, mereka mungkin menge-share data kita ya ke Facebook Family ya, ke Facebook Family. Artinya mungkin status kita nyambung ke status Facebook gitu atau apalah gitu ya. Paham nggak? Ya, terus dan data-data lainnya ya yang mereka punya ya. Terus yang ketiga, bahwa jika ada, ya ini yang paling penting, jika ada intinya permintaan dari sebuah negara atau instansi hukum lainnya atau pejabat hukum atau aparat negara, whatever lah, BIN, polisi, kejaksaan lah, ya sebut aja gitu, mau tahu isi dari WA-nya si A, si A itu ya yang jadi target, bisa saja, ya itu mungkin aja, ya dia WhatsApp memberikan profilnya dan memberikan informasi-informasi yang terkait. Kok bisa? Ya, dalam prosedur SOP-nya WhatsApp menyediakan link untuk bisa dua sepertinya, yang satu offline, yang satu online, untuk permintaan pembukaan akses akun WhatsApp seseorang ya khususnya, tapi itu terkait dengan hukum ya, kayak eksploitasi anak ya kan, terus yang kedua tindakan ilegal lainnya atau something yang with isu-isu keamanan ya. Dan di online tersebut ya pejabat atau instansi terkait mengisi form ya. Mungkin terminnya mungkin dikasih waktu 90 hari dari batasan hukum yang ada untuk diproses, tapi dalam waktu 90 hari itu bisa sebelumnya WhatsApp memberikan informasi-informasi juga yang dibutuhkan gitu loh. Jadi sembari hukum berjalan, WhatsApp bisa memberikan atau membocorkan informasi yang ada di akun tersebut kepada yang meminta ya, pejabat hukum, instansi hukum, aparat negara yang berkaitan hukum. Seperti itu. Jadi mungkin salah satunya ya ada nomor lencananya, ya kan, ada website instansinya ya. Ya kan, kalau di Indonesia kan .go.id, di Amerika .gov gitu kan. Nah, lalu mungkin ada deskripsinya dan lain sebagainya. Ada namanya siapa, lalu ada nomor WhatsApp yang mengajukan atas nama siapa gitu. Nah, artinya jika hal ini memungkinkan, jika jadi ini dibahas aja, jika hal ini memungkinkan untuk menyadap seseorang ya, suspek ya, menyadap seseorang ataupun mengambil alih akun seseorang ya, maka hal ini menjadi hal yang serius dibahas di tatanan hukum Indonesia terhadap data privasi ya. Kenapa? Karena hal ini bisa disalahgunakan. Ya, kita bisa punya ombudsman, whatever, tapi ini yang tadi saya bilang bahwa jangan sampai ada celah hukum yang bisa menyebab rakyatnya.
Ya, rakyat tidak mencuri tapi dibuat seakan-akan dia mencuri. Rakyat tidak mengirim pesan-pesan ilegal tapi seakan-akan dia yang berbuat atau mengirim pesan ilegal. Gitu. Ya, paham di sini? Jika ya masih. Artinya dalam statement WhatsApp bisa memberikan informasi-informasi kita atau akses kepada mereka yang meminta. Ya, otomatis ini pejabat hukum ya yang meminta ya. Seperti itu. Jika akses itu diberikan, maka harus ada audit ya. Log audit terhadap ya yang terutama di internal ya. Siapa dan kita kira WhatsApp juga harus ketika ini disalahgunakan, WhatsApp juga harus mempertanggungjawabkan. Artinya tidak hanya itu kan urusan lu gitu kan. Lu yang minta gua kasih udah selesai gitu kan. Enggak. Tapi ketika yang meminta, pertanyaannya gini. Kayaknya harus dibahas ketika yang meminta menyalahgunakan akun tersebut ya sebagai tindakan ilegal dan menuduh ya hal tindakan ilegal kan atas nama akun si A tuh yang diminta ya. Jadi yang meminta membuat suatu jebakan ya, membuat konten-konten yang ilegal dan dikirimkan ke berbagai kolega-koleganya, nomor kontaknya dan sebagainya macamnya disebarluaskan. Nah, artinya pertanyaannya, jika itu disalahgunakan seperti itu, nah hukum di Indonesia seperti apa? Ada nggak yang mengakomodir ini? Gitu loh. Ya, artinya jika ini dibawa ke ranah pengadilan, ya, maka WhatsApp pun harus mempertanggungjawabkan sebagai saksi, ya. Dan WhatsApp harus memberikan informasi apakah akun ini disalahgunakan, gitu loh. Apakah ada permintaan dulu? Pertama, apakah ada permintaan? Yang kedua, apakah disalahgunakan? Ya kan? Nah, WhatsApp harus memberikan kesaksian itu. Nah, melihat dari WhatsApp itu kan bisa mendapatkan IP, ya, mendapatkan IP yang pengguna, IP pengguna yang mereka gunakan, ya. IP itu tidak bisa dilihat di program WhatsApp ya, tapi di mungkin administratornya WhatsApp itu. Jadi aku nih ya, gue pakai WhatsApp ya, WhatsApp di sana servernya ketahuan, wah IP Danu sekian. Tapi ketika itu diretas atau disabotase atau tidak ada kemungkinan itu malah disalahgunakan, maksudnya disalahgunakan adalah digunakan di perangkat lain dengan internet lain dong, berarti otomatis IP-nya berbeda. Kita lacak aja, kita minta kesaksian WhatsApp IP-nya berapa, tanggal berapa IP-nya berapa, tanggal berapa IP-nya berapa. Nah itu di trace. Ketika si korban ya, si A ini ya, katakanlah korban mempunyai internet yang tidak berubah ya, katakanlah internet providernya Telkomsel ya, maka Telkomsel otomatis mempunyai IP Telkomsel ya, yang pada area tertentu gitu ya. Tapi jika si peretas mempunyai IP yang berbeda, ternyata bukan Telkomsel, First Media atau apa, nah itu harus di confirm bahwa First Media atau IP ISP tersebut berada di area tersebut dengan menggunakan IP yang terdaftar, yang terdetek, maka itu harus di list. IP segini pelanggannya siapa aja, gitu loh ya. Jadi kita nge-trace dari sisi IT, nge-trace bener nggak nih ada perubahan IP. Kalau ada perubahan IP, clear, jelas bahwa si korban A itu korban ya. Kalau perubahan IP itu ada, kedetek ya, maka korban adalah korban. Paham? Oh, kalau gitu aku samain deh. Dia pakai apa? Telkomsel. Yang satu pakai Telkomsel. Beda area, beda IP coy. Ya, paham? Oh, dia pakai Telkomsel, ternyata dia pakai WiFi temennya, hotspot. Selesai, kelar tuh, ngikutin Telkomsel beda. Paham?
Ini kalau audit IP-nya beda, ini udah kelar, dia nggak salah, ya. Bahwa IP menentukan bahwa itu berasal dari sumber yang sama gitu loh. Kok bisa? Iya. You bahas email ya. Lo punya handphone namanya Samsung atau apalah Oppo. Ya, Oppo apa? Itu pasti satu SIM card mempunyai satu email. Ya. Artinya emailnya berbeda, jelas bahwa itu bukan dari handphone itu. Nah, itu ada kemiripan kasus, metodenya sama kayak gitu. Kalau lu punya IP beda, maka udah selesai. Itu bukan lu, gitu. Paham? Oke, ya, paham ya. Lalu kalau ada di sini dalam dalam cerita ada kode OTP yang dikirimkan, yang si korban terima, yang dalam SMS-nya di handphonenya. Jadi kalau korban menyatakan bahwa kok ada OTP, ya kan? Nyampe padahal aku nggak ngeregister apa-apa loh, ya kan? Nggak mau masuk WhatsApp lagi loh, ya kan? Berarti ini something wrong with provider, bukan lagi WhatsApp. Ya, jadi ada dua nih yang bikin bisa jadi WhatsApp salah, bisa jadi WhatsApp nggak salah. Atau bisa jadi dua-duanya, ya. Jadi WhatsApp salah, ada kesalahan gitu ya. Yang terkait dengan WhatsApp maksudnya. Terus yang kedua, provider. Ya. Artinya apa? Tadi tak cerita ya bahwa ketika kita mendaftarkan WhatsApp, itu pakai apa? Pakai yang namanya nomor kan, ya kan? Nomor namanya nomor seluler ya kan? Telkomsel, Indosat, Axel lah apalah. Nah, ketika kita daftar nanti ada SMS, namanya OTP. Ya, ya whatever kode lah dalamnya. Kode digit, 4 digit, 6 digit, ya kan biasanya gitu. Nah, kode itu dimasukkan ke dalam program aplikasinya. Jadi ketika kita dalam kejadian ini ada tiba-tiba ada OTP, ya. Pertanyaannya gini, OTP kan kekirim ke handphonenya korban. OTP dikirim ke handphonenya korban. Yang baca siapa? Korban, ya si A. Ya. Tapi ternyata bisa diambil alih. Berarti si tanda kutip orang ini bisa melihat kode OTP-nya yang dikirim ke satu orang itu, si korban, ya. Bagaimana, pertanyaan gini, bagaimana kok dia bisa baca juga SMS yang dikirim ke satu orang itu, ya. Oke, gini. Yang tadi yang saya bahas pertama adalah WhatsApp. WhatsApp sesecure apa dia bisa memberikan sebuah informasi ke pemerintah, instansi terkait, ataupun legal ya, instansi legal lainnya, aparat-aparat lainnya yang meminta ya khususnya, karena di situ ada isian nomor lencana ya. Nah, apakah tidak mungkin kalau provider seluler kita bisa memberikan informasi terkait juga? Ya, OTP itu ya ke ke aparat atau ke instansi terkait juga, ya kan? Kalau menurut saya secara teknis mungkin, ya mungkin secara birokrasi juga mungkin, secara teknis mungkin. Ya birokrasi ya mau nggak mau kita kasih, ya kita kan under dia, gitu, ibaratnya kita masih di Indonesia, ya kan? Kita kasih deh, lo mau apa? OTP, oke kita kasih. OTP-nya orang itu ya kita kasih. Akhirnya si ini orang yang meminta dapat kan, nah dapat dia bisa masuk, dan dia bisa masuk dia bisa nyebarin dong. Ya kebayang nggak? Bisa, kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa. Nah apalagi kemungkinan bisa ya, apalagi bekerja sama dengan WhatsApp gitu. Nah yang jadi pertanyaan berarti kalau mau diaudit di pengadilan, ya, pertama WhatsApp diaudit dari sisi birokrasi apakah ada permintaan dari Indonesia khususnya, itu harus terus terang. Yang kedua, dari sisi IP, ya harus juga diaudit. Ketika nggak ada permintaan, oke IP-nya berapa? Oke, ketika IP-nya berbeda, jelas si A nggak bersalah. Ya, kita lihat timingnya, ya IP-nya berbeda nggak pernah dipakai. Terus kalau IP-nya berbeda tidak melambangkan kesalahan dia atau benar, maka kita nggak trust dari IP-nya itu milik apa, milik siapa, di area mana.
Nah, kalau bilang IP-nya itu di daerah Jakarta, lalu dia ada di Bandung, jelas dia udah nggak bersalah ya, gitu ya. Terus ada lagi, selain WhatsApp yang diaudit, yang harus memberi saksi, jadikan sebagai saksi, entah saksi ahli walaupun dia atau WhatsApp menstatement bahwa mereka tidak bisa memberikan saksi ahli, ya kan? Tapi ini harus diaudit. Terus yang pertama WhatsApp diaudit, yang kedua adalah providernya. Ya, apakah providernya juga memberikan akses kepada mereka yang meminta gitu ya. Siapapun yang meminta. Ya kalau ketahuan bahwa ini yang meminta adalah instansi yang terkait dengan hukum, ya polisi, BIN, intelijen, tentara lah apalah, lalu disalahgunakan dalam arti untuk kepentingan politik biasanya. Oh, mari kita jebak gitu kan. Maka DPR MPR kita atau orang legal kita secara hukum harus melindungi rakyatnya dengan membentuk hukum baru yang tersemat di ombudsman atau di mana terserah ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan. Kan mereka aparat hukum, benar. Kalau aparat hukum ya seperti KPK dan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan hukum, audit dan sebagai macamnya, itu berhak untuk menyadap ya, mengetahui. Tapi yang kita bicarakan adalah menyalahgunakan ya, menggunakan tapi dengan ilegal ya. Artinya menyalahgunakan akun seseorang dan menjadikan itu sebagai bukti. Ya, menyalahgunakan akun seseorang dan menjadikan itu sebagai bukti hukum. Nah, ini bagaimana? Gitu ya. Ini bagaimana? Kenapa? Karena kasusnya bahwa si A, si korban melaporkan ke polisi kalau nggak salah, bahwa akun saya diretas, akun saya ada yang aneh, akun saya, wah seperti itulah, mirip itu, gitu. Nah, the problem is sangat cepat bahwa polisi menangkap, sangat cepat ya. Entah kenapa, sangat cepat. Nah, ini menjadi pertanyaan juga kan di publik, bukan saya aja, tapi publik sedang berbicara nih. Bukan di TV, mungkin nggak di TV, tapi di grassroots lah ibaratnya, sedang membicarakan ini, gitu ya. Ya ini pertanyaan coy, bukan tuduhan. Ya, jadi Wallace ya, santai aja. Yang kita perlukan sebagai perangkat yang ada di Indonesia dan juga rakyat bagian dari Indonesia adalah keadilan, adalah mekanisme yang transparan, adalah tolong jangan politisi rakyat. Ketika rakyat memberikan sebuah komitmen untuk setia kepada negaranya, ya setia dalam arti dia mempunyai komitmen untuk taat hukum, maka janganlah hukum menjebak rakyatnya atau perangkat hukum yang menjebak rakyatnya dengan celah hukum yang ada sekarang. Nah, kita bersama-sama semuanya saling melindungi, bukan saling menjebak hanya untuk satu kepentingan. Ya, yang kita lihat kepentingan politik misalkan. Pemerintah tidak ingin dikritisi mungkin, tapi bukan ini caranya. Kritik itu bagus dan membangun dan harus ditanggapi dengan baik, bukan dihapus-hapusin yang mengkritik. Mungkin satu orang kita bisa bungkam, tapi beribu orang kita berbicara di bawah. Mungkin satu hal yang tidak didengar pemerintah, tapi masyarakat bawah banyak mendengar sesuatu yang tidak didengar pemerintah. Ini bukan masalah image pemerintah, tapi ini tentang hidup bernegara. Ya, bagaimana hukum itu berdiri dengan tegak. Bukan yang tegak bukan keadilan. Ada yang tegak tapi bukan keadilan, bukan itu. Kita ingin yang tegak tetap keadilan. Ketika kita bicara keadilan, kita bicara hukum. Ketika kita bicara hukum, kita tidak bicara lagi kepentingan suatu golongan. Ketika kita bicara kepentingan suatu golongan, kita bukan lagi berbicara wani piro, berani berapa untuk membayar kepentingan itu. Ya, ketika kita berbicara masalah duit, kita nggak berbicara masalah mafia pengadilan.
Ketika kita bicara tentang mafia peradilan, ya kita berbicara masalah tatanan negara. Ya, tatanan negara itu terdiri dari banyak elemen dan kepentingan. Tapi kita berharap hukum bisa tegak. Ya, bukan hukum tegak untuk menjerat rakyat. Tapi hukum tegak juga untuk melindungi rakyat. Bukan rakyat dijebak oleh hukum. Kebayang nggak? Tolong jangan jebak rakyat dengan hukum. Jika ada celah dalam hukum kita, kita perbaiki bersama. Bersama dengan para ahli kalau bisa. Kita bahas apa? Hukum privasi data. Itu ada nggak di Indonesia? Nah, ini ada ahli-ahli nggak yang datang di sana? Jadi tidak cuma anggota perwakilan rakyat, tapi juga para ahli yang juga menjadi acuannya. Dan itu sudah diuji, bukan diuji hanya di pengadilan konstitusi ya. Tapi juga diuji di sisi ilmiah yang terbuka. Gitu. Kadang ada produk hukum yang kita merasa aneh. Kok begitu? Tapi kalau begini gimana? Nah, itu yang ketika rakyat merasa aneh dengan hukumnya yang dibuat oleh pemerintah atau wakil-wakilnya, maka ini something wrong sebenarnya. Ya, something wrong. Mari kita beresin semua masalah yang ada bukan dengan masalah. Mari kita terima semua kritik yang ada, karena kritik itu pasti membangun. Kritik itu ada karena ada rasa sayang. Tidak cuma kebencian. Jadi jangan artikan kritik hanya kebencian, bukan. Orang yang mengkritik pasti memperhatikan. Perhatian itu adalah bagian dari kasih sayang. Kalau dia nggak sayang, dia nggak merhatiin. Kalau dia nggak merhatiin, dia nggak bakal ngeritik juga enggak. Ya. Oke. Sebagai rakyat jelantah yang ada di bawah, ya saya sih maunya tolong para lawmaker ya. Kalau sebutan di luar tuh lawmaker ya. Entah siapa nih yang ngebuat hukum, tolong perhatiin. Jangan ada celah, jangan ada penyalahgunaan. Jangan ada jebakan-jebakan, apalagi di ranah ITE ya, di ranah IT ya. Karena IT ini seringkali digunakan sebagai mereka sebut pasal karet. Ya karena ada beberapa poin yang nggak sesuai sih dan dijadikan politis, makanya kita sebut celah hukum. Tolong itu kalau gini, kalau undang-undang ITE hanya menyerang rakyat atau disalahgunakan untuk membungkam rakyat, maka dihapuskan saja undang-undang ITE itu. Ya. Tapi yang harus ada adalah perlindungan terhadap rakyatnya. Ya ketika rakyat disalahgunakan akunnya, ya kan, dan sebagainya macamnya. Ya, walaupun hal itu bisa saja di pengadilan dibuktikan bahwa ketika IP-nya berbeda maka itu bukan dia, gitu loh. Tapi kan apakah ini bisa dipahami bersama di pengadilan oleh hakim, saksi dan lain sebagainya macamnya? Itu yang kita kurang, itu yang kita missing. Ya. Ya, ketika pelindungan privasi di Indonesia entah itu sebagai data yang bisa di-share atau sebagai akun yang disalahgunakan ya dan dijadikan jebakan whatever, itu harusnya ada hukumnya ya. Saya nggak tahu nih kondisinya gimana. Kalau nggak ada, tolong dibuat untuk melindungi kita disalahgunakan hukumnya. Ya. Gitu sih. Oke, jelas prosedurnya. Apa yang ada di dalam konten vlog hari ini? Ya. Perlu digarisbawahi jika mereka para korban adalah orang-orang yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kritis terhadap negara ataupun lawan politik partai tertentu yang berkuasa apalagi, maka hal ini dianggap menjadi hal yang aneh ya.
Kenapa yang menjadi korban kebanyakan seperti itu? Tidak menjadi, harusnya random kan, ketika hacker tuh random dengan banyak kepentingan, tapi enggak kok, lebih cenderung ke arah politis dan kritik gitu. Itu yang harus digaris bawahi ya. Dan kasus ini bukan kasus pertama kali. Saya yakin berkali-kali, apalagi pada saat musim politik kemarin, pemilu khususnya. Ya, banyak yang seperti itu, yang terjadi seperti itu. Dan karena ini bukan pertama kali, ya kita mohon kepada para pejabat terkait, lawmaker ya, untuk mengakomodir hal ini. Ya, buat mekanismenya lebih transparan dan buat hukumnya lebih melindungi rakyat. Oke, mungkin itu aja vlog saya kali ini tentang privasi data, keamanan dan jebakan hukum terhadap rakyat. Ya, thank you. See you in the next vlogs.